Giring-giring perak. Episode 32. Usahkan Putih Nuri, seorang pesilat tangguh saja belum tentu selamat. Kalau tadi dia selamat dari jebakan yang lantainya bisa jebol ke bawah, itu semata-mata karena ingatannya yang tajam. Dia masih ingat di tempat itu tadi lantai itu rubuh dan hampir mengorbankan Siti Nilam. Pada tempat lantai jebol tadi, dia masih sempat melihat bahwa bagian tepi tak ikut anjlok. Ada tempat tersisa sekitar 2 jengkal. Makanya ketika akan keluar tadi, Putih itu berjalan di tepi dinding saja. Ternyata dia memang selamat dari perangkap yang lantainya bisa runtuh itu. Tapi ketika dia melewati bahagian perangkap di mana terpasang anak panah, gadis ini tak bisa lagi menyelamatkan diri. Bagaimana dia bisa menyelamatkan dirinya dari belasan anak panah yang menyerang seluruh tubuhnya itu, sementara dia tak mengerti ilmu silat sedikit pun. Kini mayatnya berada dalam pangkuan Siti Nilam. Sebelum mengangkat mayat gadis malang itu, Siti Nilam membuka cincin berukir burung elang di jari manis gadis itu. Sesuai dengan amanah Putih tersebut, sebelum meninggal dia memakai cincin itu di jari manisnya. Kedua gadis ini berpisah dengan memendam suatu rahasia yang mereka masing-masing tak sempat mengetahuinya. Siti Nilam tak pernah mengetahui bahwa sebenarnya Putih Nuri mengetahui bahwa dia mencintai si giring-giring perak. Putih Nuri adalah seorang gadis yang meski tidak belajar kearifan dari pengembaraan, tapi dia belajar ilmu itu dari ayah dan bundanya yang bangsawan. Dia dapat menerka hati orang dari cahaya matanya, dari cara dia berkata dan dari tindak tanduknya. Ketika mula pertama mereka bertemu, sewaktu ditahan harimau kumbang, debaran aneh terasa di hati Putih itu. Dia menatap gadis yang bernama Siti Nilam dengan seksama. Begitu dia menatap Siti Nilam, entah kenapa, ingatannya segera melayang pada si giring-giring perak. Suatu debaran aneh menyelusup di dadanya. Kemudian, tatkala mereka berada di rumah besar di perkampungan penyamun Bukit Tambun Tulang, yaitu tatkala istri Datuk Sipasan masih hidup, meski dia tak menatap pada Siti tapi sudut matanya dapat menangkap betapa Siti Nilam dia lihat gemetar tatkala dia mengatakan dia telah bertunangan dengan si giring-giring perak. Dia dapat merasakan suatu dusta dan luka hati yang dalam, yang disembunyikan secara amat pandai oleh Siti Nilam, tatkala Siti mengatakan bahwa dia hanya mengenal si giring-giring perak secara sepintas lalu. Dia seperti dapat merasakan degup jantung Siti kala itu. Firasat itu makin jelas memberikan isyarat, tatkala Siti melarangnya untuk keluar melarikan diri dari goa itu. Itu akan menambah beban anak muda itu saja, begitu Siti Nilam berkata. Dari perkataan itu dia dapat membaca betapa gadis itu sebenarnya amat mencintai anak muda tersebut. Saat akan melarikan diri dari kamar di mana mereka ditahan itu, Putih Nuri sudah membaca bahwa antara Siti Nilam dan si giring-giring perak yang kini jadi tunangannya, telah terjalin suatu kasih sayang. Putih Nuri merasa berdosa telah merebut kasih sayang itu. Dia makin merasa berdosa, karena ternyata Siti Nilam tak sedikit pun menunjukkan sikap bermusuhan ataupun iri hati. Hatinya menjadi runtuh menerima kepasrahan Siti Nilam. Ketika akan melarikan diri dari goa yang menyebabkan nyawanya terenggut itu, Putih Nuri sudah berniat, kalau kelak mereka sama-sama selamat, maka dia akan merelakan si giring-giring perak menikah dengan Siti Nilam. Dia akan mengundurkan diri dari pertunangan yang telah dibuhul itu. Namun inilah dunia. Inilah panggung kehidupan, di mana manusia hanya bertindak sebagai pelaku. Sutradara yang mengaturnya adalah Allah. Dan Allah, si sutradara, telah menentukan cerita bahwa niat Putih ini takkan sampai. Dia meninggal sebelum dia sempat melaksanakan niatnya itu. Namun dia sempat beramanah bahwa Sitilah penggantinya. Sebaliknya,
Siti Nilam semula benar-benar merasa terpukul dan luluh. Yaitu tatkala gadis ini mengatakan bahwa mereka telah bertunangan. Perempuan mana yang takkan luluh hatinya, bila mengetahui lelaki yang selama ini dia cintai, dan dia duga juga mencintai dirinya, tahu-tahu telah bertunangan dengan gadis lain. Namun Siti Nilam adalah gadis yang selalu mengalah. Setelah tertawa beberapa saat, dia segera mengetahui bahwa Putih Nuri adalah seorang gadis yang berbudi luhur. Seorang turunan bangsawan yang rendah hati. Diam-diam dalam lubuk hatinya dia merelakan pertunangan kedua orang itu. Dia telah berniat untuk melupakan saja si giring-giring perak. Bahkan jika bertemu nanti, dia berniat untuk seperti tak mengenal anak muda itu. Itu akan dilakukan karena rasa sayangnya pada Putih itu. Bukankah dia telah berkata pada Putih, bahwa dia hanya mengenal anak muda yang bernama si giring-giring perak tersebut secara sepintas. Itulah niat Siti Nilam. Di sisi lain, itu pula niat Putih Nuri. Keduanya sama-sama mengetahui, bahwa mereka sama-sama mencintai anak muda tersebut. Tapi sampai saat Putih itu menghembuskan nafasnya yang terakhir, keikhlasan hati mereka tak sempat mereka buka. Mereka berpisah dengan membawa rahasia hati masing-masing. Siti Nilam memangku tubuh Putih itu kembali ke kamar batu di mana mereka ditahan tadi. Tapi pintu kamar itu sudah tertutup rapat. Tak ada tanda-tanda sedikit pun. Untunglah dia adalah Siti Nilam. Dia yakin bahwa goa itu penuh jebakan. Yang masuk kemari pasti takkan pernah keluar. Karena itu, begitu mendengar himbauan Putih Nuri tadi, Siti Nilam menggoreskan kuku kakinya ke lantai. Di lantai terlihat goresan memutih. Hampir-hampir tak kelihatan, namun bagi mata yang tajam, tanda itu akan kelihatan dengan jelas. Kini tanda goresan yang dia buat itulah yang dia cari. Dia tetap berjalan di pinggir seperti dia bergerak tadi. Dia memasang telinganya baik-baik. Sebab dia merasa jebakan bisa saja muncul setiap saat. Rasanya dia melangkah sudah cukup jauh. Tapi kenapa tanda goresan kukunya di lantai batu itu tak berjumpa? Dia tegak di tempatnya diam-diam. Memandang keliling. Memperhatikan lantai di sekitarnya. Tak ada goresan kuku. Rata, tak ada tanda-tanda bahwa di sana ada pintu. Akan kembalikah dia ke belakang? Rasanya memang harus demikian. Memperhatikan dinding lain yang kamar di mana mereka ditahan, di mana mayat istri Datuk Sipasan berada, tidak sejauh ini. Tapi kenapa tanda goresan itu tak dia lihat padahal dia telah memperhatikan lantai dengan seksama? Adakah orang telah menghapus tanda yang dia buat itu? Bulu tengkuknya merinding. Kalau benar ada yang menghapus, berarti setiap langkahnya kini ada yang memperhatikan. Dia melangkah lagi. Di dekat sebuah tikungan, tanpa dia ketahui, kedua sisi dinding di mana dia lewat tiba-tiba bergerak dengan cepat. Kedua dinding itu tak ayal lagi bakal menjepit gadis tersebut. Namun sebelum Siti Nilam hilang kagetnya, tiba-tiba saja seperti ada sesuatu tenaga dahsyat yang menariknya untuk bergerak amat cepat ke depan. Tak sampai sedetik dari saat dia lewat, kedua batu besar setinggi tegak itu berlaga menimbulkan bunyi yang seperti akan meruntuhkan langit-langit goa tersebut. Kalau saja dia masih berada di tempat tadi, atau siapapun yang berada di sana, pastilah akan dibuat gepeng setipis kertas oleh jepitan kedua batu besar tersebut. Setelah menjepit, hanya dalam 5 hitungan lebih kurang, kedua batu besar itu berkuak lagi. Kembali ke posisi semula. Masuk ke bahagian dinding. Tak kelihatan sedikit pun bahwa di sana ada batu perangkap yang sanggup menjepit orang lewat. Siti berkeringat dingin. Kembali dia diselamatkan oleh suatu tenaga yang tak kelihatan orangnya. Gadis ini berdiri dengan kaki terpancang dan menatap lurus ke depan. "Terima kasih,
Siapa yang telah menyelamatkan nyawa saya dari perangkap tadi? Saya amat berterima kasih, ujarnya perlahan. Suaranya bergema dalam goa itu. Tak ada jawaban, tak sepatah pun. Dia memasang telinga, berharap dapat mendengar helaan nafas. Namun kesunyian goa itu memang seperti liang kuburan. Sepi mencekam. Siti Nilam kembali mengayunkan langkah. Dia kini tak perlu merasa khawatir. Sebab betapapun ada orang yang akan menolongnya. Dia tak dapat menebak apa maksud orang itu menyelamatkan nyawanya. Tapi maksudnya itu bisa difikirkan belakangan. Yang jelas dia harus bisa mencari jalan keluar dari ujung terowongan itu. Mana tahu di ujung ini ada jalan lain menuju ke alam bebas. Karena makin jauh dia melangkah, keadaan seperti makin terang. Dia seperti mendekati lubang sumber cahaya yang masuk. Setelah melewati sebuah tikungan, tiba-tiba saja dia telah berdiri di depan sebuah pintu yang terbuka lebar. Di balik pintu itu terdapat sebuah ruangan besar sekali. Besar dan bersih. Sekali pandang dia segera mengetahui bahwa ruangan ini adalah sebuah sasaran silat. Tempat di mana orang berlatih pencak silat. Itu bisa dia terka dari alat-alat latihan yang memenuhi dinding. Ada pedang, tombak, panah, pisau serta alat-alat lainnya. Ruangan itu kelihatan sangat bersih. Tak salah lagi, inilah ruangan di mana Harimau Tambun Tulang melatih muridnya. Yaitu Harimau Kumbang, Pandeka Sange dan Gampo Bumi. Ya, dalam sasaran di goa rahasia ini Harimau Tambun Tulang hanya mendidik ketiga muridnya itu saja. Sementara lebih dari 200 murid-murid Tambun Tulang lainnya diajar oleh ketiga muridnya itu di sasaran di luar goa. Tak seorang antara murid-murid Tambun Tulang tersebut, kecuali mereka bertiga, yang pernah masuk ke sasaran dalam goa ini. Bahkan sebahagian besar di antara penyamun-penyamun itu tak mengetahui kalau di belakang rumah besar itu ada sebuah goa yang menjadi istana Harimau Tambun Tulang dan ketiga muridnya. Umumnya penyamun-penyamun itu hanya mengetahui bahwa markas pimpinan mereka adalah rumah besar di mana mereka menawan ketiga perempuan itu. Tak ada yang menyangka bahwa di belakang rumah itu, yaitu di belakang batu besar yang terletak di kaki anak bukit kecil itu, ada sebuah goa rahasia. Kini Siti Nilam dengan masih memanggul mayat Putih Nuri masih tegak di pintu sasaran tersebut. Adalah suatu hal yang aneh, gadis ini seperti ditarik-tarik hatinya untuk maju terus melintasi ruang latihan itu. Padahal dari tempatnya tegak dia tak melihat sebuah celah pun di sekitar ruangan itu. Tak satu pun. Sasaran tempat berlatih silat itu nampaknya seperti sebuah kamar dengan gang buntu. Satu-satunya jalan keluar adalah pintu di mana dia kini tegak. Namun dia masuk juga ke ruangan itu. Begitu dia berada di tengah ruangan, dia mendengar suara mendesis. Dia menoleh ke atas. Begitu dia menoleh, begitu pekiknya terlompat dari mulutnya. Tidak hanya sekedar pekikan, tapi begitu memekik lututnya begitu terasa lumpuh. Dia jatuh berlutut di lantai dengan mayat Putih Nuri masih di bahunya. Betapa tidak, yang dia lihat di atas adalah sesuatu yang membuat lumpuh segenap saraf di tubuhnya. Loteng batu yang berada di atas kepalanya runtuh ke bawah. Siapa yang takkan jadi lumpuh melihat hal itu? Namun kembali terjadi suatu keajaiban. Loteng batu besar itu seperti tertahan persis sejengkal di atas ubun-ubun Siti Nilam. Siti Nilam yang telah merasa dirinya akan lumat, tiba-tiba jadi sadar bahwa loteng itu masih belum menimpa dirinya. Lambat-lambat dia mengangkat kepala, menatap ke atas. Dan loteng itu dia lihat tertahan di atas kepalanya. Kemudian lambat-lambat loteng itu bergerak lagi ke atas. Bulu tengkuknya merinding. Tubuhnya masih terasa lemah karena terkejut yang luar biasa. Bayangkan,
Loteng itu menghantam ke bawah. Sementara pintu dari mana dia masuk tadi telah tertutup rapat. Tak satu pun jalan keluar. Loteng itu turun seluas lantai. Berarti tak ada tempat untuk selamat. Kini dia kembali selamat. Tepatnya diselamatkan. Siapa yang menyelamatkannya? Belum lagi pertanyaan itu terjawab, tiba-tiba sebuah pintu di sebelah kanannya terbuka. Dia segera berdiri. Dari tempatnya tegak, dia melihat ruangan itu merupakan sebuah kamar. Dari tempatnya tegak juga, dilihatnya kamar itu berwarna biru. Seperti ada yang menyuruhnya, Siti Nilam lalu melangkah mendekati kamar berwarna biru muda tersebut. Ketika dia berada di depan kamar itu, bau harum segera tercium. Bau harum yang lembut. Dia segera mengetahui, kamar itu berwarna biru karena dilapisi oleh permadani yang berwarna biru. Dia berhenti ketika sampai di depan pintu kamar itu. Ada rasa terkejut di hatinya. Di dalam kamar itu, di sebelah kanan, terlihat sebuah pembaringan yang juga berwarna biru. Di atas pembaringan itu ada sesosok tubuh yang memakai baju sutra biru. Ada meja kecil penuh buah-buahan di dekat pembaringan tersebut. Orang yang berada di atas pembaringan menolehkan kepalanya perlahan sekali. Sosok tubuh itu adalah seorang perempuan. Seorang perempuan cantik. Tidak, dia tidak hanya cantik, melainkan cantik yang luar biasa. Dan kelihatan agung, tetapi kurus sekali. Perempuan itu juga nampaknya sangat kaget atas kemunculan Siti Nilam yang tegak di pintu memangku sosok tubuh lainnya. Bibir perempuan itu bergerak, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Namun Siti Nilam tahu, perempuan itu menyilahkannya untuk masuk. Atau tepatnya perempuan cantik berbaju biru di kamar yang serba biru itu memintanya untuk mendekat. Siti Nilam melangkahi ambang pintu. Kemudian dengan tetap masih memangku mayat Putih Nuri, dia mendekat ke pembaringan perempuan tersebut. Di sudut ruangan sebelah kiri, dia lihat sebuah altar batu. Dia ingin meletakkan mayat Putih Nuri, kakaknya, di sana. Dia menoleh pada perempuan cantik itu, seperti minta izin. Mata perempuan itu seperti menyilahkan dia meletakkan mayat tersebut di altar itu. Siti Nilam berbalik perlahan. Pintu di belakangnya tertutup kembali. Tertutup rapat. Tak ada celah sedikit pun. Namun dalam kamar yang berbau harum ini, cahaya sama seperti di mana-mana dalam goa tersebut. Teram-temaram. Kalau saja orang tak tahu bahwa ini adalah istana Harimau Tambun Tulang, maka orang pasti menyangka bahwa ini adalah milik rajo-rajo. Suatu tempat di perut bumi yang amat menyenangkan. Setelah meletakkan mayat Putih Nuri, Siti Nilam menutup tubuh kakaknya itu dengan satin biru yang terlipat di atas tempat tidur kecil itu. Kemudian kembali mendekat ke perempuan cantik yang tengah berbaring itu. Hatinya dipenuhi tanda tanya. Siapa perempuan cantik ini? Istri Harimau Tambun Tulangkah atau salah satu dari sekian ratus gundiknya? Perempuan itu menatapnya dengan cahaya mata yang redup. Siti Nilam merasa amat hibah melihat perempuan itu. Dari sinar matanya, dari wajahnya, jelas terbaca penderitaan batin yang berbilang tahun dia tanggungkan. Mereka saling bertatapan. Hati Siti Nilam jadi berdebar aneh. Rasanya dia seperti mengenal perempuan ini. Seperti telah mengenalnya selama bertahun-tahun. Tapi dia yakin, dia baru pertama kali ini bertemu. Yakin benar dia akan hal itu. Namun kenapa hati kecilnya mengatakan bahwa mereka telah lama saling mengenal? Dia perhatikan perempuan cantik itu dengan seksama. Dia tatap perempuan cantik berbaju biru di kamar yang serba biru yang sejak tadi masih tetap membisu itu. Dia perhatikan matanya yang lembut tapi bersinar redup. Hidungnya mancung, rambutnya yang hitam, alisnya indah.
Dia seperti sudah terlalu sering melihat wajah seperti ini. Rasanya terlalu dekat di hatinya. Siti Nilam berlutut di sisi pembaringan perempuan itu. "Ibu," himbaunya perlahan. Perempuan cantik separuh baya itu tidak menyahut. Dia masih tetap memandang Siti dengan diam. Namun lambat-lambat air matanya meleleh di pipinya yang kurus. "Ibu," Siti memanggil lagi. Namun tanpa disadari air matanya ikut runtuh. Dia seperti ikut merasakan derita perempuan itu. "Ibu tawanan di sini?" Siti Nilam bertanya lagi. Kali ini perempuan itu mengangguk. Perlahan sekali. Seperti tak punyai daya untuk bergerak. Namun Siti Nilam dapat melihat anggukannya yang lemah itu. "Sudah lama?" tanyanya lagi. Perempuan itu mengangguk lagi perlahan. Siti Nilam menelan ludahnya untuk membasahi tenggorokannya yang rasanya jadi kering tiba-tiba. Dan tiba-tiba pula dia ingat sesuatu. Dia ingat milik siapa hidung, sinar mata dan rambut hitam seperti yang dimiliki perempuan ini. Dia ingat sekarang. Ingatan itu membuat hatinya berdebar keras. Membuat jantungnya jadi gugup. Membuat wajahnya jadi pucat. Dia nanar menatap perempuan itu. Perempuan itu seperti dapat membaca apa yang terfikirkan olehnya. Perempuan cantik itu seperti menanti ucapan Siti berikutnya. Siti Nilam menggeser duduknya makin dekat ke pembaringan. Tiba-tiba dari bawah selimut yang berwarna biru, muncul tangan perempuan itu. Tangannya dihiasi gelang emas dengan berlian. Siti Nilam memegang tangan perempuan itu. Terasa panas. Dan aliran darahnya terasa mengencang. "Ibu sudah lama dikurung di sini?" tanyanya untuk meyakinkan. Perempuan itu memejamkan matanya. Menarik nafas. Semua itu nampaknya dia kerjakan dengan susah payah. "Ibu sudah lama dikurung di sini?" Siti Nilam kembali mengulangi pertanyaannya tatkala perempuan itu memandang lagi padanya. Perempuan itu masih belum bersuara. Tapi kini dia mengangguk. Sudah lebih dari 20 tahun. Jantungnya seperti berhenti berdegup saat menanti jawaban perempuan itu. Perempuan itu seperti terkejut. Namun kembali dia mengangguk. Kini tibalah saatnya menanyakan satu hal lagi. Dengan hati-hati gadis itu berkata, "Ibu kehilangan seorang anak." Tangan perempuan itu yang berada dalam genggaman Siti Nilam terasa bergetar. "Ibu kehilangan seorang bayi lelaki sekitar 20 tahun yang lalu, yaitu tatkala ibu mula pertama dibawa ke goa ini," tanya Siti Nilam dengan hati berdebar. Getaran tangan perempuan cantik itu terasa makin menjadi. Air matanya makin deras membasahi pipinya yang pucat. Dia menggigit bibir. Tanpa melepaskan tatapannya dari wajah Siti Nilam, perempuan itu akhirnya mengangguk. Sekali, dua kali. Siti Nilam tiba-tiba runtuh hatinya. Dia menangis terisak-isak. Dia mencium tangan perempuan itu. Perempuan itu menatapnya dengan penuh tanda tanya. Menatap gadis yang tak dia kenal itu dengan perasaan yang tak menentu. Siti mengangkat wajahnya kembali. Jelas sudah baginya siapa perempuan ini. Tapi ada satu hal lagi yang ingin dia pastikan. Satu hal yang menjadi kunci rahasia ini. Bersambung.